Baik, kita memasuki makhraj huruf selanjutnya, yakni bibir atau al-lisan. Bibir dibagi menjadi dua. Yang pertama, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Sekali lagi, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi yang atas. Ya, ini hurufnya fa. Fa. Sekali lagi, pengucapan huruf fa, yakni bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa. Ketika berharokat fathah, kasrah menjadi fi, kemudian dhammah menjadi fu dengan membulatkan bibir. Kemudian yang kedua, ini dua bibir dibagi dua, yakni dua bibir tertutup, hurufnya ada dua, yaitu ba dan mim. Hurufnya ada dua bibir tertutup, ba dan mim. Ba ketika fathah kita ucapkan ba, kasrah dengan menurunkan rahang, bi, dhammah dengan membulatkan bibir, yakni bu. Kemudian mim ketika fathah berbunyi ma, kasrah, mi, dan dhammah, mu dengan membulatkan bibir. Kemudian dua bibir membentuk bulatan, hurufnya hanya satu, yakni waw. Huruf waw ini apapun harokatnya, dia membentuk bulatan. Baik ketika berharokat fathah, wa tetap bulat, ataupun berharokat kasrah, tetap wi. Kemudian berharokat dhammah menjadi wu. Ya, demikian makhraj selanjutnya dari bibir, yakni, saya ulangi, makhraj bibir yang pertama, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas, hurufnya fa. Kemudian yang kedua, dua bibir tertutup, yaitu hurufnya ba dan mim. Dan yang ketiga, dua bibir yang selanjutnya membentuk bulatan, yakni hurufnya adalah waw. Demikian. Baik, kita lanjutkan makhraj yang terakhir, yakni al-ghunnah atau al-khayshum. Makhraj al-khayshum kita bagi empat. Yang pertama, yang termasuk makhraj al-ghunnah, nun bertasydid. Contohnya inna. Kalau kita tutup hidung kita, maka suaranya tidak akan bisa keluar. Contoh, idda. Kalau kita tutup tidak bisa keluar. Inna, nun bertasydid. Kemudian yang kedua, mim bertasydid. Termasuk huruf yang keluar dari rongga hidung. Contoh, amma, imma. Kalau
kalau kita tutup kedua lubang hidung kita, maka suaranya tidak keluar. Artinya suara tersebut harus keluar dan tidak akan bisa keluar kecuali melalui rongga hidung. Kemudian selanjutnya yang termasuk makhraj al-khayshum atau al-ghunnah, yakni nun sukun yang dibaca pertama idgham bi ghunnah, kemudian iqlab, ikhfa haqiqi. Contoh nun sukun yang dibaca idgham bi ghunnah, misalnya pada kata min yaumil akhir. Pada kata min dan yaumi bertemu hukum, yakni hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Nun bertemu huruf ya, maksudnya itu nun sukun yang dibaca idgham bi ghunnah, kita baca min yaumil akhir. Jadi kalau membacanya tanpa dengung, tanpa ghunnah justru salah. Misalnya mi salah, akan tapi kita membacanya min yaumil akhir. Kemudian nun sukun yang dibaca iqlab, yakni nun sukun bertemu dengan ba. Contohnya min ba'di. Nun sukun bertemu dengan iqlab. Nun sukun yang dibaca iqlab. Kemudian selanjutnya nun sukun yang dibaca ikhfa haqiqi. Contohnya min fawqikum. Ya. Kemudian yang keempat, yakni mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba. Mim dan ba. Ketika bertemu dengan mim sukun, contohnya lahum ma yasha. Lahum ya. Lahum ma yasha. Kemudian mim bertemu dengan ba. Contohnya
Inna rabbahum bihim. Mim bertemu dengan ba. Demikian. Ke ini enggak? Baik, demikian telah kita ulas makharijul huruf, yakni huruf-huruf mempunyai 17 tempat ketika kita mengucapkan huruf. Kita ulangi dari awal sampai akhir secara singkat. Yang pertama, yakni al-jauf, hurufnya yaitu alif sebelumnya fathah, kemudian ya mad, hurufnya ya mad sebelumnya kasrah, kemudian waw mad sebelumnya dhammah. Kemudian yang kedua al-halqu. Al-halqu dibagi menjadi 3. Yang pertama al-halqu, rongga tenggorokan dibagi menjadi 3. Yang pertama pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah dan ha. Kemudian tengah tenggorokan, hurufnya yakni ain dan ha. Kemudian ujung tenggorokan yakni kho dan gho. Kemudian yang ketiga al-lisan atau lidah. Al-lisan. Al-lisan atau lidah ini ada 10. Yang pertama pangkal tenggorokan, hurufnya qaf. Kemudian yang kedua pangkal tenggorokan sedikit ke depan, hurufnya kaf. Kemudian selanjutnya tengah tenggorokan, hurufnya yakni jim, ya dan shin. Kemudian yang keempat dari al-lisan, sisi lidah bertemu dengan geraham atas, hurufnya dhad. Kemudian yang kelima, ujung sisi lidah setelah dhad yakni hurufnya lam. Kemudian ujung lidah setelah lam yakni nun. Kemudian ujung lidah setelah nun hurufnya ro. Kemudian selanjutnya ujung lidah bertemu dengan gusi atas, hurufnya da, ta dan po. Kemudian yang ke-9, ujung lidah di antara gigi depan atas dan bawah lebih cenderung ke gigi depan bagian bawah, hurufnya yakni sin, kemudian sad dan zai. Kemudian yang terakhir ujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Hurufnya ada 3, yakni fa, za dan dho. Ada 10. Kemudian yang keempat yakni asy-syafatan, 2 bibir. Yang pertama, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Hurufnya fa. Kemudian 2 bibir. Yang pertama tertutup, yaitu hurufnya mim dan ba. Kemudian 2 bibir membentuk bulatan, hurufnya waw. Kemudian yang terakhir al-ghunnah atau al-khayshum, yakni huruf yang keluar dari rongga hidung. Ada 4. Yang pertama nun bertasydid, mim bertasydid, kemudian nun sukun yang dibaca idgham bi ghunnah, nun sukun yang dibaca iqlab, nun sukun yang dibaca ikhfa hakiki. Kemudian
Keempat, mim sukun bertemu dengan mim dan ba. Demikian penjelasan makharijul huruf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.